Selamat pagi saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Pagi TVRI. Hari ini Senin 13 Januari 2025, saya Brigita Kui. Ya, dan saya Saudara Teguh Fajri. Berikut ini kita simak dua laporan utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku siap menjalani pemeriksaan di gedung KPK sebagai tersangka pada hari ini. Uji coba program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia sudah mulai diterapkan. Kita awal informasi pertama, saudara. Banjir bandang melanda Dusun Batu Rea, Desa Stowebrang di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut menyebabkan sejumlah infrastruktur dan rumah warga rusak. Banjir bandang yang melanda Desa Stowebrang di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menyebabkan 122 rumah dan masjid tergenang, serta merobohkan 7 tembok pekarangan rumah serta 1 tembok pekarangan masjid. Kepala Desa Stowebrang Zulkarnain menyatakan banjir terjadi akibat meluapnya air sungai kecil yang tidak mampu menampung air hujan. Banjir yang terjadi mencapai ketinggian 140 cm juga merusak jalan dan merendam hasil pertanian masyarakat. Zulkarnain menyatakan pembersihan lokasi banjir telah dilakukan bersama personel Polsek Utan Koramil Utan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dan warga setempat. Jadi jumlah jiwa yang terdampak di sekitar 439 jiwa dari 3 RT yang ada di Dusun Batu Rea ini. Jadi banjir yang terjadi kemarin sore itu ya cukup besar ya, merusak fasilitas umum dan juga milik pribadi warga masyarakat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa Rusdianto menyatakan banjir bandang disebabkan oleh hujan deras dan penebangan liar yang menyebabkan lahan tandus, sehingga kemampuan tanah untuk menyerap air menurun. Kita sudah lihat kondisi di lapangan tadi, ada beberapa titik yang memang jebol dihantam oleh banjir yang terjadi kemarin sore, sehingga itu mengakibatkan dampak terhadap saluran atau titik-titik yang memang lokasinya itu langsung ke masyarakat. Tidak ada korban luka atau meninggal dunia dalam bencana ini, namun kerusakan material masih dalam proses pendataan oleh pemerintah setempat. Sejumlah warga membutuhkan bantuan berupa air minum, mie instan, selimut, obat-obatan, dan beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jasman Marjoko, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku siap menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto dijadwalkan menjalani pemeriksaan di gedung KPK sebagai tersangka pada hari ini, Senin 13 Januari 2025. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dijadwalkan menjalani pemeriksaan hari ini Senin 13 Januari 2025 di gedung KPK. Agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku. Ditemui usai mengikuti acara Run Anniversary di Gelora Bung Karno, Jakarta, Hasto mengatakan siap menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Hasto mengatakan salah satu yang dipersiapkan adalah memahami hak-hak sebagai tersangka. Sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baik.
Hasto disangkakan mengatur dan mengendalikan advokat Doni Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Selain Hasto, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017 hingga 2022, Wahyu Setiawan, dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Pagustiani Tio Fridelina. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi bersiap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah mengajukan pra-peradilan melawan status tersangka oleh KPK pada kasus suap penetapan anggota DPR RI 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan KPK siap menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut melalui Biro Hukum. Tessa Mahardika mengatakan KPK menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tersangka dan KPK melalui Biro Hukum akan menghadapi serta mengawal proses pra-peradilan tersangka. Tim penyidik KPK sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Hasto saat status hukumnya masih sebagai saksi. Pemeriksaan Hasto sebagai saksi dilakukan pada Juni tahun 2024. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka pada pengembangan penyidikan kasus yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku dan kini Harun masih berstatus buron. Sebelumnya penetapan Hasto sebagai tersangka disetujui pada rapat ekspos yang dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK pada Desember 2024. Ekspos itu digelar tidak lama setelah pimpinan KPK Jilid 6 mulai menjabat. Kita ke informasi lain, saudara, banyak anak sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, membuat jalur transaksi narkoba dan barang ilegal kerap disalahgunakan. Polres mendeteksi jalur ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 50 lebih. Wilayah perairan pantai timur Sumatera seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi jalur favorit perdagangan gelap benih lobster maupun barang ilegal lainnya tujuan luar negeri. Polres Tanjung Jabung Timur mendeteksi jalur tikus yang ada mencapai 50 lebih. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Maulia Kuswicaksono menyatakan puluhan jalur tikus itu terdeteksi dari banyaknya anak sungai yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap kecamatan memiliki banyak anak sungai. Selama ini jalur pelabuhan resmi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya ada di Pelabuhan Samudra, di Kecamatan Muara Sabak Barat dan pelabuhan di Kecamatan Nipah Panjang. Melalui Satpol Airut, Polres Tanjung Jabung Timur bersama stakeholder terkait telah melakukan pemantauan di jalur-jalur anak sungai. Karena belum memiliki pos pemantauan di dekat daratan, jalur tersebut rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi barang ilegal maupun narkoba. Sebagaimana diketahui, banyaknya kasus pengiriman benih lobster ke luar negeri secara ilegal hingga narkoba banyak terjadi melalui jalur tikus. AKBP Maulia Kuswicaksono mengajak masyarakat untuk melapor ke polsek terdekat jika mendapati hal-hal yang mencurigakan di wilayah perairan. Clivia Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah warga negara Indonesia di Los Angeles yang terdampak kebakaran kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan dari hasil koordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia, hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang dilaporkan menjadi korban meninggal dunia. Kementerian Luar Negeri bersama KJRI Los Angeles melakukan pemantauan dari dekat di area yang terdampak kebakaran Los Angeles, California, sejak Senin 7 Januari 2025. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Juda Nugraha mengungkapkan, titik api baru terus bermunculan. KJRI Los Angeles telah mengunjungi tempat evakuasi yang berada di Pasadena. Berdasarkan hasil koordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia, hingga saat ini tidak ada WNI yang dilaporkan menjadi korban meninggal dunia.
Namun ada 4 orang diaspora Indonesia yang terdampak kebakaran ini dan telah melapor melalui hotline KJRI Los Angeles. Selain itu terdapat pula WNI yang telah berstatus warga negara asing Amerika Serikat yang dilaporkan kehilangan tempat tinggal. Sebagai bagian tanggap darurat, KJRI LA sudah menyiagakan shelter dan memberikan bantuan logistik bagi WNI yang terdampak. Juda Nugraha menambahkan, pihaknya telah memberikan imbauan melalui berbagai platform kepada WNI di Los Angeles agar meningkatkan kewaspadaan, memonitor informasi sebaran titik kebakaran, mengikuti arahan dan pedoman evakuasi dari otoritas setempat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengecek pembangunan Tol Semarang-Demak. Menteri AHY mengatakan kehadiran Tol Semarang-Demak akan mengatasi masalah di Pantura. Kemudian ini dengan konstruksi slab on pile. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengecek pembangunan Tol Semarang-Demak pada Sabtu. AHY mengatakan kehadiran Tol Semarang-Demak itu diharapkan mampu mengatasi 2 permasalahan di wilayah Pantura, yakni mengurai kemacetan sekaligus mengatasi permasalahan banjir rob. Menteri AHY juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Di lokasi yang ditinjau langsung oleh AHY, 7,5 juta batang bambu digunakan sebagai fondasi dan menjadi inovasi dalam proses pembangunan jalan tol Semarang-Demak. AHY mengatakan proyek Tol Semarang-Demak merupakan proyek padat karya yang membutuhkan banyak pekerja. Pemasangan bambu sebagai fondasi jalan tol juga memerlukan teknik dan ketelitian khusus. Proyek Tol Semarang-Demak pun masuk dalam proyek strategis nasional yang diharapkan dapat menyelesaikan 2 permasalahan sekaligus, yakni mengurai kemacetan lalu lintas dan mengatasi banjir rob. Ruas Tol Semarang-Demak akan membentang sepanjang 29,59 km dan terbagi dalam 2 seksi, yakni menghubungkan wilayah Kaligawe Kota Semarang dengan Sayung Kabupaten Demak, serta seksi 2, yakni menghubungkan Sayung Demak yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo dan telah beroperasi sejak Februari 2023. 3 paket pembangunan proyek Tol Semarang-Demak itu menghabiskan 10,8 triliun rupiah dan ditargetkan rampung pada 2027 mendatang. Kita beralih ke sorotan olahraga. Saudara, pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert mengatakan pemain lokal adalah jantung dari skuad Garuda. Selain itu, pemain bertahan yang juga kapten Manchester City Kyle Walker dikabarkan ingin meninggalkan Etihad di bursa transfer pada Januari 2025. Dan berikut ini adalah informasi selengkapnya dalam Kilas Berita Olahraga. Legenda Ajax Amsterdam, Patrick Kluivert resmi diperkenalkan pada konferensi pers sebagai pelatih timnas Indonesia Minggu malam. Pada sesi konferensi pers, pelatih yang pernah bekerja sama dengan Louis van Gaal di timnas Belanda pada Piala Dunia 2014 lalu mengatakan dirinya perlu melihat pemain lokal karena merekalah jantung timnas Indonesia. Pihaknya akan fokus ke pemain lokal dan mengecek kualitas pemain lokal. Menurutnya, kualitas yang terpenting dan mindset satu tim harus sama, satu kesatuan. Check also the local players, of course, because I think the local players are the heart of Indonesia, and the other players are, of course, super important. But I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to, implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. The quality for me is the most important thing, of course, but yes, in a few weeks I will come back and I'm going to check the local players for sure. Kluivert dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun, akan memiliki tugas yang berat untuk bisa meloloskan timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Target utama Kluivert adalah memberikan efek positif dengan bermain baik di 4 laga dan menang. Diketahui setelah melalui 6 pertandingan di 2024, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 4 pertandingan sisa selama tahun 2025.
Shin Taeyong melalui akun media sosialnya mengucapkan salam perpisahan dan terima kasih kepada PSSI serta mendoakan yang terbaik untuk skuad Garuda. Dalam ucapannya, ia mengatakan ingin mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada tim Indonesia sampai berada di posisi ini. Selain itu, diketahui pria asal Korea Selatan itu juga menyampaikan ucapan perpisahan kepada para pemain dan jajaran pelatih yang selama ini bekerja demi mendapatkan hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dirinya juga berharap bahwa Indonesia bisa meraih hasil maksimal di laga-laga ke depan dan lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat dan Kanada. Kabar mengejutkan datang dari klub raksasa Liga Premier Inggris. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa bek The Citizen, Kyle Walker, ingin meninggalkan Etihad di bursa transfer Januari 2025. Hal itu disampaikan Guardiola menanggapi pertanyaan tentang absennya Walker pada laga kontra Salford City di Piala FA yang berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Inggris. Guardiola mengakui Walker tidak dimasukkan dalam skuad di laga putaran ketiga Piala FA atas permintaannya yang tengah menjajaki opsi di luar negeri. Kyle Walker dikaitkan dengan kepindahan ke klub asal Jerman Bayern Munchen setelah City meraih treble winner di tahun 2023. Sebelumnya, Kyle Walker bergabung dengan Manchester City dari Tottenham Hotspur dengan nilai transfer sekitar 50 juta pound atau lebih dari 995 miliar rupiah di tahun 2017. Selama berkiprah dengan The Citizens, Walker telah menjalani 319 laga dan membantu Manchester City meraih 17 trofi, termasuk 6 gelar Liga Premier Inggris dan Liga Champions. Jelang duel klasik di final Piala Super Spanyol, Real Madrid dan Barcelona menggelar latihan di Jeddah, Arab Saudi. Kedua tim diperkirakan akan mempertahankan susunan pemain terbaiknya dengan menurunkan para pemain kunci mereka masing-masing. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengaku optimistis dapat meraih trofi Piala Super Spanyol karena sedang dalam performa terbaiknya di awal musim ini. Sementara Barcelona merasa diuntungkan karena dua pemain kunci mereka, yakni Dani Olmo dan Pau Victor, sudah dapat bermain setelah mengalami kendala administrasi. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, telah memikirkan sejumlah strategi untuk memenangkan duel El Clasico setelah belajar dari kekalahan dari Los Blancos di laga final Piala Super Spanyol pada tahun lalu. Kami akan kembali dengan informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami. Kuliner Nusantara ini tidak hanya kenikmatan, namun di situ kita belajar tentang sejarah Indonesia dan sejarah Nusantara tentunya. Mungkin kita nggak pernah membayangkan ya gimana kacang ijo yang biasa kita makan sebagai bubur kacang ijo yang rasanya manis tiba-tiba ada dalam sebuah hidangan yang rasanya tuh sengaldu itu. Dari kecil saya mulai dari TK sudah mempelajari wayang, Pak. Ya, wayang itu sebagai tontonan dan tuntunan.
Jadi saya memilih durian karena sejahtera. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi, TVRI. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan melarang pemerintah daerah untuk membuat kebijakan mengalih fungsikan lahan sawah. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan yang berada di Provinsi Banten. Pemenuhan swasembada pangan menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi mengurangi impor bahan pokok untuk pemenuhan dasar masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah dilarang mengeluarkan kebijakan untuk mengalih fungsikan lahan pertanian, terutama lahan sawah. Pemerintah menargetkan membangun 2 juta hektar irigasi demi menopang kebutuhan air bagi para petani. Kebijakan tersebut dilakukan karena garapan sawah setiap tahunnya mengalami pengurangan, bahkan di setiap daerah bisa mencapai 1.000 hingga 3.000 hektar pengurangan lahan sawah per tahunnya. Seluruh irigasi kalau baru 1 kali tanam akan dibangun. Total semua sudah bisa 2 juta. Lebih pun kalau itu memang ada lahannya akan dibangun. Ya. Ada lagi? Ini saya seperti umumkan, jangan main-main. Itu undang-undang, jangan coba-coba merubah atau mengalih fungsi lahan pertanian, apalagi yang irigasinya bagus, yang sudah dibangun sedemikian rupa tiba-tiba dialihkan. Kita minta betul ya teman-teman media, masyarakat untuk mengawasi, tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 20.000 hektar pembangunan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan sesuai asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata, TVRI melaporkan. Kementerian Pertanian meminta kelompok tani Desa Balayo di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo untuk memanfaatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah. Bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah diberikan untuk mendorong peningkatan produksi pangan di sejumlah daerah di Indonesia. Kepala Tata Usaha Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Faisal yang didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato melakukan monitoring penggunaan bantuan pompanisasi di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio. 2 alat pompanisasi yang diterima oleh kelompok tani ini mengairi lahan padi sawah sekitar 50 hektar. Pemerintah berharap bantuan pompanisasi tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah kami sudah membangun dua titik kegiatan irigasi perpompaan dan manfaatnya untuk seluas 50 hektar lebih kurang untuk petani di Kabupaten Pohuwato. Pesan dan kesan kami di sini tolong dijaga dan dirawat apa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pertanian agar kedepannya bisa membantu pada saat musim kemarau. Manfaat daripada irigasi perpompaan ini yaitu di mana pada musim kemarau bisa dimanfaatkan untuk mengangkat air dari sumber air, terus yang kedua untuk bor tanah dangkal, manfaatnya banyak sekali pada saat musim hujan. Setelah dimonitoring penggunaan bantuan pompanisasi dari Kementerian Pertanian di Kabupaten Pohuwato, khususnya di lahan pertanian yang ada di Desa Balayo, berfungsi dengan baik. Para petani menggunakan pompanisasi ini untuk memperbanyak produksi air agar bisa mengairi lahan pertanian mereka sehingga produksi pangan di daerah dapat ditingkatkan. Fitrianti Tangahu, kontributor TVRI, Gorontalo. Sementara itu, saudara, pasca libur tahun baru, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional masih belum stabil. Harga cabai naik drastis hingga Rp100.000 per kilogram. Harga cabai di pasar tradisional mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang di pasar Palmerah Tum mengatakan harga cabai merah saat ini mulainya berkisar antara Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Namun untuk sekarang harga cabai bisa mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang dan harga sayuran mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi kerugian, pedagang pun menyiasati dengan tidak menyimpan banyak stok.
Naiknya udah habis habis tahun baru itu. Kalau sekarang emang udah stabil, tapi stabilnya tinggi gitu. Itu sebelum tahun baru itu kan masih di bawah 100. Setelah habis tahun baru itu di atas 100 sampai sekarang masih 100. Kalau bawang putih itu stabil. Kalau bawang merah sekarang agak turunan dikit. Kenaikan harga bahan pokok ini menjadi perhatian para pedagang dan pembeli yang berharap harga segera kembali normal, sehingga aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih stabil. Saudara, harga cabai semakin meningkat di awal tahun 2025. Kenaikan harga cabai lantaran produktivitas yang menurun dikarenakan musim hujan. Harga komoditas cabai meningkat pada awal tahun. Terbatasnya pasokan akibat banyaknya petani gagal panen karena intensitas hujan tinggi dan hama juga menjadi salah satu faktornya. Bahkan beberapa wilayah sentral produksi mengalami gagal panen karena banjir. Pedagang cabai di pasar Palmerah tuh mengakui terbatasnya pasokan menjadi akibat kenaikan harga cabai. Tuh menyatakan jika pasokan sedikit harga cabai akan menjadi mahal. Namun jika pasokan banyak harga cabai akan bisa kembali normal. Ya pasokan aja. Soalnya kalau barang ginian kan nggak bisa di stok. Ya jadi kalau pasokan kurang ya pasti naik. Kalau pasokan penuh ya pasti turun gitu. Untuk mengantisipasi kerugian, pedagang cabai itu mengakalinya dengan membeli cabai sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan setiap harinya. Harapannya, hari berikutnya harga cabai bisa mengalami penurunan. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Sekitar 2.700 siswa ditargetkan menjadi sasaran realisasi tahap awal pada program makan bergizi gratis di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyatakan siap untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta memastikan mulai melaksanakan program makan bergizi gratis dalam waktu dekat. Berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan Satuan Program Pemenuhan Gizi, program MBG ini pada tahap awal akan menyasar sekitar 2.700 siswa. Seluruh siswa yang menerima program MBG tahap awal berada di sejumlah sekolah di Kapanewon, Sentolo, baik itu meliputi sekolah tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyiapkan anggaran 29,5 miliar rupiah dari dana APBD 2025 untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Namun, untuk tahap awal, jumlah anggaran yang disiapkan baru mencapai 14,4 miliar rupiah. Rancangan APBD 2025 untuk program MBG sudah disetujui oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 30 Desember 2024 dan sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Inilah suasana ceria anak-anak didik di Sekolah Inpres 12 Macanang, Kabupaten Bone, yang dengan inisiatif sendiri telah mencoba menyajikan makanan bergizi menggunakan anggaran dana BOS. Menu yang disajikan berbeda dan sederhana. Program ini sudah berjalan sekali sebulan sambil menunggu implementasi resmi dari pemerintah. Guru penggerak di SD 22 JPE, Nur Hawa, berharap agar MBG segera terlaksana di Kabupaten Bone. Ia menilai program ini sangat membantu, baik bagi orang tua murid maupun anak didik. Menurutnya, kehadiran program ini bukan hanya soal makanan gratis dengan menyediakan sarapan bergizi untuk anak-anak, namun juga mendukung upaya pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. PJ Bupati Bone didampingi Kadis Pendidikan Bone menyampaikan ada sekitar 165.000 siswa, mulai dari tingkat TK, SD hingga SMA yang akan menerima manfaat dari program ini. Dengan anggaran sebesar 18,7 miliar rupiah, yang bersumber dari APBN dan APBD. Program makan bergizi gratis yang hingga saat ini masih dipersiapkan oleh pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memunculkan beragam harapan baik dari para pelajar maupun pendidik. Secara finansial, para pelajar mendukung penuh program tersebut. Pasalnya, dapat menghemat uang saku setiap harinya.
Respon positif salah satunya dituturkan Atika Priscilia. Menurut Atika, ia mendukung diluncurkannya program MBG karena membantu ia dan teman-teman karena sudah tidak menyibukkan orang tua menyediakan makanan pagi karena sudah disiapkan oleh sekolah melalui program ini. Sementara itu, salah seorang guru kelas 6, Asun Ahaya, mengapresiasi program MBG karena membantu anak didiknya memiliki tubuh yang lebih bugar dengan menu sehat yang dikonsumsi setiap hari di sekolah. Menurutnya, program ini sangat membantu anak lebih sehat dan meringankan perekonomian orang tua karena gratis. Sementara itu, salah seorang orang tua siswa, Ririn, berharap agar program ini dapat berlanjut dan dikembangkan demi kesejahteraan anak-anak di sekolah. Karena program MBG ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa, tetapi juga mengurangi beban orang tua dalam mempersiapkan bekal saat pagi hari. Saudara, pemerintah Kota Bogor melaksanakan uji coba makan bergizi gratis BKNDI. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan reporter Bahrul Latukonsina langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Bahrul, bagaimana persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di sana? Ya baik, selamat pagi Brigita dan juga saudara, langsung dari SPPG khusus Cimapar, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, ini adalah salah satu tempat atau dapur mandiri begitu yang nantinya akan memberikan makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah-sekolah yang berada di sekitar SPPG khusus Cimapar ini. Nah, untuk mengetahui seperti apakah persiapan sejauh ini dari SPPG khusus, saat ini saya sudah bersama dengan eksekutif chef dari SPPG khusus ini, yakni adalah Pak Purwadi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Bagaimana ini Pak sejauh ini persiapan dari SPPG khusus untuk memberikan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah sekitar? Terima kasih, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak Indonesia. Persiapan pada pagi ini di dapur mandiri yang ada di Cimapar, alhamdulillahirrahmanirrahim, semua berlancar, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan insya Allah jam segini sudah bisa akan didistribusikan. Untuk total nih Pak, berapa makan bergizi gratis dan akan ke berapa sekolah akan didistribusikan begitu? Alhamdulillah hari ini kita akan memberikan 3 sekolahan. 1 SD Cimapar 1, SD Cimapar 3, dan SD Cimapar 5. Semuanya total keseluruhan sekitar 1.150 porsi. Berarti 1.000 lebih ya Pak. Nah, tentunya bahan-bahan pokok ini tentu diperhatikan juga oleh SPPG khusus ini. Nah, ini untuk prosesnya sudah berapa lama dilakukan persiapan juga untuk bahan-bahan pokok ini berasal dari mana Pak? Terima kasih. Persiapan kami sangat singkat sebenarnya, 2 minggu. Kemudian kita bekerja bersama-sama dengan maraton dengan didukung penuh oleh BKNDI. Dalam hal ini adalah Bapak Ketum, Bapak Izra. Kemudian kita bersama-sama dengan UMKM untuk mendapatkan produk dan juga masyarakat setempat karena kita didukung oleh komponen dari RT, RW, dan semua ikut bersama-sama. Berarti sudah dipastikan Pak untuk makan gizi juga untuk masyarakat sekitar ini sudah benar-benar diperhatikan oleh SPPG khusus Cimapar ini. Alhamdulillah kita sudah dicek bersama-sama dari tim BKNDI, baik production, dapur, dan penyajian. Insya Allah semuanya akan clean and safety. Oke, baik, terima kasih Pak Purwadi sudah memberikan informasi ke penonton TVRI. Ya baik saudara, melihat juga kesiapan dari SPPG khusus di Cimapar ini, mereka sudah sangat siap dan tentunya kita berharap program makan bergizi ini dapat mendukung Indonesia Emas 2045. Dari Cimapar, Kota Bogor, Jawa Barat, kembali ke studio Brigita. Bahrul Latukonsina melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melaporkan saat ini tercatat ada 29 provinsi dengan status tertular PMK. Untuk itu diperlukan adanya tindakan cepat dengan membentuk Satgas PMK di setiap daerah yang berstatus tertular. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
akan membentuk Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku Nasional untuk mengendalikan wabah PMK di berbagai daerah. Satgas PMK akan bersinergi untuk pengendalian PMK hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Satgas PMK juga akan melibatkan sejumlah asosiasi peternak dan asosiasi profesi seperti Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Selain memonitor tindakan penanganan PMK, Satgas PMK akan merespon laporan dari para peternak. Di lapangan, mereka akan melakukan edukasi terkait penanganan PMK, vaksinasi di lokasi PMK, dan penyediaan akses informasi distribusi vaksin. Saat ini, Kementerian Pertanian memiliki stok 4 juta vaksin yang akan didistribusikan Satgas PMK dengan syarat surat permintaan dari Dinas Pertanian Provinsi di daerah yang terjangkit PMK. Untuk itu, peran pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota menjadi penting tentang penanganan dan pengendalian PMK. Pemerintah pusat juga akan dibentuk Satgas Lalu Lintas Hewan Ternak untuk mengawasi distribusi hewan, khususnya sejumlah wilayah hijau yang belum terpapar PMK seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Dan ada 3 strategi kita dalam pengendalian PMK. Yang pertama, untuk zona merah, artinya tadi yang kasusnya tinggi, produksinya juga ternaknya tinggi, mobilisasi tinggi, itu kita hantam dengan vaksinasi secara masif. Ya. Kemudian kita punya zona kuning dan punya zona hijau. Yang zona hijau inilah yang harus kita jaga agar PMK tidak masuk ke daerah-daerah yang saat ini masih zona hijau tadi, bebas. Ada 9 provinsi yang mungkin teman-teman tadi lihat di paparan tadi itu. Di tingkat kampus, khususnya Fakultas Peternakan juga akan terlibat dengan pembentukan Satgas untuk membantu penanggulangan PMK bersama pemerintah. Salah satunya menerjunkan dosen dan mahasiswanya untuk melakukan survei awal di lokasi kandang ternak ditemukan PMK seperti wilayah Gunung Kidul. Di sisi Fakultas Peternakan kita bergerak di samping membantu pemerintah daerah dalam nanti penyebaran vaksinasi dan penanganan. Di Fakultas Peternakan juga nanti tugas dari Satgas adalah mensosialisasi terutama untuk biosecurity bagi untuk peternak-peternak di sekitar daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tentu saja kita juga mengajak terlebih saya sebagai ketua forum pendidikan tinggi peternakan ini juga mengajak seluruh Fakultas Peternakan untuk bisa membentuk Satgas guna membantu daerahnya masing-masing ya, dan bekerja sama dengan daerah dengan dinas setempat. Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional, per 11 Januari 2025 tercatat lebih dari 14.000 kasus PMK di Indonesia dengan kenaikan drastis dari jumlah 4.000 kasus per 9 Januari 2025 lalu. Untuk 5 provinsi dengan kasus PMK terbanyak, yaitu Jawa Timur, disusul Jawa Tengah, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat. Demikian Paulus Yesayajati, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Menghadapi ketegangan dengan Israel, Iran menggelar latihan pertahanan udara. Selain itu, kebakaran hutan yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat semakin meluas. Dan berikut ini adalah informasi mancanegara dalam Kilas Internasional. Para pelayat menghadiri pemakaman pejuang Lebanon Hizbullah, Hassan Ghassan Hijazi, di Tair Deba, Lebanon Selatan yang tewas akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan 5 orang tewas dan 4 lainnya terluka dalam serangan Israel di kota Tair Deba pada Jumat waktu setempat. Ibunda Hijazi yang sebelumnya juga telah kehilangan putra lainnya dalam konflik dengan Israel menyatakan putranya telah menjadi syuhada. Ia meyakini ini merupakan jalan menuju kebanggaan, kehormatan, dan martabat. Ulama Hussein Gabris yang menghadiri pemakaman menyatakan mereka tidak akan pernah mundur menghadapi apapun yang dilakukan musuh dan perlawanan pejuang Hizbullah akan terus berlanjut. Menghadapi ketegangan dengan Israel, Iran menggelar latihan pertahanan udara pada Sabtu waktu setempat.
Media pemerintah melaporkan latihan ini merupakan bagian dari gelaran latihan selama 2 bulan yang dimulai pada 4 Januari yang sekaligus untuk menghadapi kembali berkuasanya Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Latihan mencakup latihan perang dengan pasukan elit Garda Revolusi Iran yang mempertahankan instalasi nuklir utama di Natanz dari serangan tiruan rudal dan pesawat nirawak. Militer Iran menyatakan latihan kali ini menggunakan pesawat nirawak dan rudal baru Iran. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan tentaranya telah menguasai permukiman Shevchenko di Donetsk dalam pertempuran terakhir dengan Ukraina. Pasukan Rusia juga berhasil menangkis sejumlah serangan Ukraina dan melancarkan beberapa serangan ke arah Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Yevgeny Perisov, pejabat gubernur Oblast Tambov, Rusia, menyatakan 2 gedung hunian bertingkat di kota Kotovsk, Oblast, terkena serangan pesawat nirawak Ukraina yang menyebabkan beberapa orang terluka. Sementara itu, Ukraina menyatakan telah menangkap 2 tentara Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia. Untuk pertama kalinya Ukraina mengumumkan penangkapan tentara Korea Utara dalam keadaan hidup sejak terlibat konflik dengan Rusia dan merilis rekaman gambar mereka. Ukraina dan sekutu baratnya menuduh pasukan reguler Korea Utara telah terlibat dalam perang di pihak Rusia dan memperkirakan jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Salah seorang tentara disebutkan memiliki dokumen militer Rusia, sementara yang lainnya tidak memiliki dokumen apapun. Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat semakin meluas. Tanker udara menjatuhkan bahan penghambat api, sementara helikopter menyiram punggung bukit yang berasap dengan air untuk mengendalikan kebakaran. Kebakaran hutan yang berasal dari kawasan Palisades di Los Angeles meluas hingga lebih dari 400 hektar dalam semalam. Petugas pemadam kebakaran bersiaga melindungi rumah-rumah di Mandeville Canyon dengan potensi kondisi cuaca yang memburuk selama 72 jam ke depan yang dapat semakin memperparah kobaran api. Pemandangan dramatis terlihat saat helikopter menyiramkan air ke rumah di Los Angeles yang dilalap api pada Sabtu waktu setempat. Rumah tersebut berada di lingkungan Encino di tepi barat kota tempat kebakaran Palisades terjadi. 6 kebakaran yang terjadi bersamaan di kawasan Los Angeles sejak Selasa 7 Januari telah menewaskan sedikitnya 11 orang dan merusak sekitar 10.000 bangunan. Petugas patroli perbatasan Amerika Serikat menemukan terowongan penyelundupan canggih yang membentang dari Ciudad Juarez, Meksiko ke El Paso, Texas, Amerika Serikat. Terowongan yang dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi itu ditemukan setelah pihak berwenang berhasil melepas pelat logam yang menutupi lubang masuknya. Terowongan menghubungkan sisi perbatasan Meksiko dengan sistem drainase badai kota Texas. Pihak berwenang Meksiko dan Amerika Serikat bekerja sama dalam operasi tersebut. Agen Biro Penyelidik Federal FBI, John Morales, menyoroti pentingnya kerjasama kedua negara dalam menangani penyelundupan manusia. Penemuan terowongan itu menegaskan upaya untuk memerangi aktivitas ilegal yang mengancam keamanan perbatasan beberapa hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang memprioritaskan kebijakan anti-imigran selama kampanye pemilihannya. Pasukan terjun payung dari pasukan bela diri Jepang JSDF melompat dari pesawat dengan ketinggian ratusan meter bersama penerjun payung dari Amerika Serikat dalam latihan tahun baru tahunan. Pejabat JSDF menyatakan latihan bertajuk lompatan tahun baru ini digelar di area latihan Narashino di Funabashi, Jepang Tengah. Latihan juga melibatkan pasukan terjun payung dari sekutu Jepang lainnya, termasuk Filipina dan Kanada. Pasukan terjun payung dari Brigade Lintas Udara 1 JSDF juga ambil bagian dalam latihan tempur mencakup pendaratan dari helikopter rotor ganda. Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani turut hadir dan mengikuti latihan bersama para penerjun payung.
Saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku lagi. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu batu? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mengenal lebih dekat dengan sosok artis ibu kota, serta mengikuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kita memang ditakdirkan di usia yang sudah sepuh ini. Tiba-tiba mendapat hadiah seperti itu. Itu pencapaian gue tertinggi kayaknya di dunia itu. Sehari bersama, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hidup itu memang harus di... Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi, TVRI. Saudara, menjaga dan melestarikan seni budaya merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kekayaan budaya dapat menjadi bagian penting sebagai identitas bangsa. Bertempat di Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, digelar kegiatan evaluasi kenaikan tingkat para peserta anak didik tari dan Milangkala Sanggar Seni Budaya Linggayana. Sanggar Seni Linggayana merupakan sebuah sanggar seni yang bergerak di bidang kesenian seperti tari, teater, dan musik. Kegiatan yang diinisiasi Sanggar Seni Linggayana ini diharapkan dapat terus menjaga dan melestarikan seni budaya daerah Jawa Barat dan diperkenalkan kepada generasi muda bangsa. Pada acara tersebut hadir sejumlah masyarakat, para kepala dusun dan kepala desa yang cukup antusias dengan kegiatan ini. Dari tahun ke tahun acara dari Sanggar Linggayana itu sudah agenda, yaitu evaluasi tari kenaikan tingkat. Makanya tiap tahun suka mengadakan evaluasi tari kenaikan tingkat dan bersamaan dengan Milangkala Sanggar. Harapan kami dari Sanggar Linggayana ini mengharapkan sanggar itu terus berlanjut dan berkembang lebih luas lagi, dan mudah-mudahan anak-anak tadi dari Sanggar Linggayana bisa terbang lebih jauh lagi, yaitu dengan mereka itu bisa membuka cabang-cabang yang lain. Sementara Sanggar Linggayana berdiri sejak tahun 2017 yang lalu dan berperan penting untuk mengembangkan seni budaya Sumedang, Jawa Barat kepada generasi muda bangsa Indonesia demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, dahulu di kampung-kampung, pohon kelor seringkali hanya dimanfaatkan sebagai pagar halaman karena mudah tumbuh. Kini di era perkembangan informasi, banyak orang yang mulai menyadari kandungan nutrisi daun kelor untuk kesehatan. Di masyarakat Jawa, dahulu daun kelor hanya dikenal sebagai asupan bagi seorang ibu yang baru melahirkan untuk memperlancar ASI dengan cara disayur. Namun kini daun kelor dikenal memiliki banyak nutrisi hingga diberi julukan daun 1000 manfaat. Khasiat pohon kelor ini dimanfaatkan kelompok tani Kampung Nyutran Kota Yogyakarta dengan menanamnya di sisi-sisi gang kampung. Penanaman pohon kelor dilakukan sebagai sumber asupan murah bergizi bagi warga yang memanfaatkannya untuk lalapan, sayur bening, sayur bobor, bahkan dikeringkan untuk membuat teh.
Sejumlah khasiat daun kelor bagi tubuh yaitu menyehatkan mata, mencegah pertumbuhan sel kanker, menguatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit jantung, menurunkan gula darah, melancarkan pencernaan, menyembuhkan infeksi karena bakteri, dan masih banyak lagi lainnya. Di sisi lain, kelor banyak ditanam warga karena mudah dikembangbiakan melalui stek atau cukup memotong batangnya ukuran 1 meter, kemudian ditanam di tanah. Sedangkan untuk kandungan nutrisi dalam daun kelor antara lain protein, serat, zat besi, natrium, kalsium, magnesium, dan selain itu juga mengandung vitamin A, folat, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Ingkang dipethik niku daunnya sing pripun, Bu? Daunnya yang muda, tapi jangan enggak muda sekali. Kalau yang muda sekali belum bisa masih bau lang-lang gitu. Ya, bukan yang muda sekali. Itu kan nanti kalau udah segitu toh Mas, nanti dipotong lagi. Nanti tumbuh cepat sekali itu tumbuhnya. Kedepannya warga Nyutran Kota Yogyakarta berencana untuk memperbanyak kembali pohon kelor di wilayahnya. Selain sebagai penghijauan wilayah perkotaan, harapannya para warga akan semakin mudah mendapatkan daun kelor sehingga kesehatan masyarakat akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Brigita Kwi. Ya, dan saya Saudara Tengku Fajri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Saya terinspirasi dari banyak kelapa itu saya mulai bisa bagaimana sih bisa saya olah manfaatin dari masyarakat sini, terus saya ajak bersama-sama bisa mengolah dari kelapa sampai isinya itu kita olah. Ya, kita juga untuk sekarang ini melibatkan masyarakat kita di sekitar dengan mengolah batok kelapa, jadi mendapatkan uang tambahan dari ibu-ibu di sini. Tantangan, cobaan itu saya biasanya pakai itu sebuah pembelajaran bagi saya gitu. Emang sih awalnya saya dulu sedikit agak susah di keuangan karena saya memang modal awal saya dulu juga paling 100.000 usaha ini. Kalau untuk sekarang itu ada untuk ke PCO, ke masas, ke sabun, dan beberapa jenis produk lainnya. Tetap fokus, semangat, dan pantang menyerah. Dari tangan-tangan terampil, batok kelapa yang dulu hanya limbah, kini menjadi karya seni yang bernilai. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Tapi ini mah gacor nih, meledak. Ada apa sih, Bang? Investasi kita cuan nih, bro. Investasi apaan, Bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi, Bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, mending kayak kita santai, cuan terus. Motor kebeli, mobil di garasi. Main judi kan nggak boleh, Bang. Jadi penjara. Cuma teori doang.
Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi. Karena itu haram. Sekarang mah untung. Besok-besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih bang. Nah kan. Gawat nih bang. Udah yuk ah. Bang. Jang. Mang Usep, kirain siapa? Jangan coba berjudi. Jangan ya Dek ya. Yang instan itu memang menggiurkan. Tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap Mang Usep. Halo, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andin Wijaya. Dan juga saya Bastian. Seperti biasa sifat paginya kita akan menyapa teman-teman di rumah di Jendela Negeri. Betul sekali, dimana pagi hari ini Semi dan juga pemirsa memang ya ini tuh jadi trending topik atau masih jadi headline yang lagi ramai banget. Karena memang di tengah pandemi global yang sempat melanda, ini kini menjadi perhatian pemirsa yang kita tuh kembali diuji dengan munculnya ancaman virus baru yang mulai menjadi sorotan. Nah, yaitu HMPV. Nah, di mana virus ini dilaporkan dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan yang cukup serius, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka dengan imunitas yang lemah. Betul sekali, Ade dan juga pemirsa. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sudah mengatakan ya bahwa virus HMPV ini sebenarnya sudah lama ditemukan di Indonesia dan ternyata tidak mematikan. Virus ini jadi pertama kali ini terdeteksi di Belanda, Andi dan juga pemirsa di tahun 2001. Dan untuk pemirsa ini sendiri juga dianjurkan untuk menjalankan protokol kesehatan dan juga pola hidup sehat serta memakai masker kalau misalnya kita rasa lagi sakit, batuk ataupun flu gitu Andin. Karena memang untuk meminimalisir penularan virus HMPV ini sebetulnya tidak perlu khawatir yang berlebih atau apalagi panik gitu ya. Yang penting itu protokol kesehatannya. Nah, Semi dan juga pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa sih virus HMPV itu, lalu bagaimana cara penyebarannya, terus juga langkah-langkah antisipasi apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi kita dari virus HMPV ini. Nah, berbicara mengenai virus yang lagi jadi trending topik ini nih Andin, yaitu HMPV, kita juga akan melihat nih headlines di media massa tentang virus HMPV agar masyarakat sekali lagi nih waspada atau aware terhadap virus ini. Dan berikut nih pemirsa beberapa headlines di media massa yang menginformasikan tentang virus HMPV ini. Oke, yang pertama ini ada dari, kita akan coba lihat yang pertama dari media massa Berita Jakarta ya. Ini di mana ada headline mengatakan di Berita Jakarta bahwa antisipasi virus HMPV warga dihimbau terapkan PHBS. Nah, ini guna mengantisipasi penyebaran virus HMPV di Jakarta Timur. Kepala Sudin Kesehatan Herwin Mayfrendi menghimbau warga untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. Pokoknya nih ya, cuci tangan, terus juga cuci tangan menggunakan sabun dan air ya kan, terus jaga kebersihan, konsumsi makanan sehat, terus juga pola hidupnya harus sehat, olahraga ya kan. Itu. Minum vitamin itu juga perlu ya Andin ya. Betul. Selanjutnya, kemudian ada juga informasi dari Detik Health yang mengatakan bahwa ternyata penyakit HMPV ini sudah menjadi sorotan masyarakat. Dia juga penyakit yang disebabkan oleh virus ini menyerang sistem pernafasan
pernafasan kita. Tapi sekali lagi jangan panik dan juga terlalu overthinking ya, Nina. Betul, kamu suka overthinking ya. Iya, aku overthinking kepada hal-hal lain. Oh ya, bentar lagi ya. Oh iya, nanti kita bisik-bisik tangga ya. Okay. Nah, selanjutnya itu dari Detik News ini, di mana 79 kasus HMPV di 2025, Dinas Kesehatan Jakarta meminta warga untuk pakai masker jika sakit. Nah, sebenarnya itu tadi nggak usah panik ya. Yang penting kalau misalkan dirasa nggak enak badan atau apa, pakai masker aja supaya tidak menularkan penyakit-penyakitnya itu. Droplet dan lain sebagainya. Sementara Menteri Kesehatan juga sudah mengatakan bahwa nggak perlu sekali lagi panik nih untuk pemirsa di rumah. Yang terakhir ada informasi dari Jawa Pos. Ini yang mengatakan bahwa kasus virus HMPV ini ternyata nih sudah terdeteksi di Indonesia dan karakternya itu seperti flu, di mana sistem